Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada tara sehingga kita bisa bersemuka meski dalam kondisi daring pada sore hari ini. Selamat datang di acara Konferensi Pendidik Nusantara KPN 2021 dengan tema Pendidikan di Masa Pandemi antara evaluasi belajar dari rumah dan persiapan menuju kenormalan baru demi mewujudkan Indonesia merdeka belajar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari panelis pertama kita hari ini, yakni Bapak Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Samto akan membagikan gambaran mendukung proses pembelajaran terutama bagi ABK, anak berkebutuhan khusus, khususnya di masa pandemi ini. Selain itu, beliau juga akan memberikan gambaran arti konsep merdeka belajar bagi para ABK. Adapun sebagian poin materi yang akan beliau bahas adalah sebagai berikut. Bagaimana pandemi? Kemudian apa arti konsep merdeka belajar bagi ABK? Lalu bagaimana persiapan untuk ABK di masa kenormalan baru? Dan apa yang diharapkan khususnya dari para pendidik terkait persiapan tersebut. Baik, agar waktu kita sangkil dan mangkus, langsung aja kami persilakan kepada Bapak Dr. Samto untuk menyampaikan materi. Silakan, Pak. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Jangan lupa pesan Ibu, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak aman. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, masih terus berlangsung, maka yang paling bertanggung jawab adalah diri kita sendiri, agar kita tidak tertular dan juga tidak menularkan COVID-19 kepada orang lain. Bagaimana kita menyikapi kondisi pandemi ini, di mana banyak sekali kehidupan kita yang terganggu, kehidupan kita yang terdisrupsi, tetapi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berpangku tangan, kita tetap harus bergerak. Intinya adalah kita tetap harus berikan layanan kepada anak-anak didik kita, kepada orang-orang tua, untuk memperoleh layanan pendidikan sebaik-baiknya, tetapi tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Karena kesehatan dan keselamatan anak didik, guru-guru, serta seluruh komunitas sekolah itu adalah yang utama. Sedangkan layanan pendidikan itu adalah hak juga yang tetap harus kita berikan agar anak-anak tidak kehilangan masa belajarnya, atau istilahnya tidak terjadi lost learning, tidak ada kehilangan kesempatan belajar. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita lakukan, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, Bapak-Ibu sekalian, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, tidak memiliki hambatan pun ketika pandemi ini banyak mengalami kesulitan dalam belajar. Apalagi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga kendalanya menjadi ganda. Tetapi teman-teman pendidik, terutama teman-teman yang selama ini memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, sudah terbiasa dengan inovasi, sudah biasa dengan kreativitas, sehingga ketika terjadi pandemi
teman-teman pendidik di pendidikan khusus justru lebih cepat untuk beradaptasi. Saya mulai presentasi ini dari komitmen internasional bahwa negara-negara di dunia ini harus menjamin bahwa semua anak itu harus memperoleh layanan pendidikan secara inklusif yang setara dan bermutu, serta dalam rangka mempromosikan kegiatan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Dan ini juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan pemerintah terkait dengan pendidikan, tujuan pendidikan berkelanjutan, di mana memang kita semua bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk menghapus menghapus perbedaan perlakuan baik dari disparitas gender, kemudian bagi mereka yang rentan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang dalam situasi rentan yang memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan. Ini semua dijamin untuk memperoleh akses pendidikan yang setara. Memang pendidikan untuk semua bagi Indonesia seringkali diterjemahkan dalam pendidikan inklusi, yang di kita seringkali ada terjadi bias disabilitas. Walaupun dari sisi penanganan disabilitas menguntungkan, tapi ini kalau kita tidak buka pola pikir kita bahwa pendidikan inklusi itu adalah pendidikan untuk semua, yang memberikan layanan kepada semua warga negara yang terutama yang memiliki hambatan, kayak hambatan fisik, hambatan ekonomi, hambatan geografi, hambatan budaya, dan sebagainya. Ini harus kita hilangkan, sehingga dalam peta jalan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu disebutkan bahwa visinya adalah menjamin bahwa tidak ada satu anak pun yang tertinggal dalam layanan pendidikan. Kemudian bagi para penyandang disabilitas ini juga sudah dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana anak-anak berkebutuhan khusus ini berhak untuk memperoleh pendidikan yang inklusif dan berhak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di seluruh tingkatan dan jenis pendidikan, baik secara khusus maupun dalam bentuk pendidikan yang umum di inklusi. Jadi bisa di sekolah-sekolah khusus, bisa juga di sekolah-sekolah umum. Ini dengan akomodasi yang memadai. Jadi tidak boleh dibedakan. Artinya tidak boleh disamaratakan juga. Harus ada akomodasi khusus ketika anak-anak mengalami kebutuhan. Nah, di masa pandemi ini banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi anak-anak berkebutuhan khusus. Hingga pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat beberapa kebijakan proses pembelajaran anak-anak ABK di masa pandemi. Yang pertama, bahwa prioritas kebijakan adalah keselamatan peserta didik dan komunitas sekolah. Jadi kita karena menyadari tingkat kerentanannya itu lebih tinggi, maka prioritas pertama untuk anak ABK adalah keselamatan. Kemudian yang kedua baru pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu anak-anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi ini lebih banyak belajar dari rumah. Belajar dari rumah, bahan-bahan belajarnya kita sesuaikan, tidak lagi menggunakan target-target kurikulum, tapi penekanan pada pembelajaran kecakapan hidup. Baik bagaimana dia untuk mengelola dirinya, kecakapan hidup untuk bina diri, untuk akses mobilitas dan sebagainya, tapi dilakukan di rumah. Nah,
Kemudian juga diberikan layanan pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Ini seringkali banyak yang optimis, yang pesimis bahwa ABK kok daring, ABK kok PJJ. Seringkali tidak dibedakan antara namanya PJJ dengan modanya. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh, bisa daring, bisa luring. Kalau dalam jaringan menggunakan akses internet, kemudian elektronik dan sebagainya. Tapi kalau luring itu bisa pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan yang tidak langsung datang ke sekolah, tapi bisa pelayanan ke rumah-rumah peserta didik. Sedangkan dukungan pembelajaran yang kita sampaikan atau kita berikan pada saat pandemi ini, jadi ketika mulai bulan April, Mei tidak ada gejala-gejala penurunan pandemi, maka secara segera kita dari kementerian memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah dengan buku braille, artinya cetak buku braille. Di beberapa sekolah di Indonesia itu sudah memiliki mesin cetak braille. Daripada kita beli braille lama, maka distribusinya juga agak kesulitan. Waktu itu kan akses penerbangan juga susah, pengiriman juga susah, maka bantuan kita berikan kepada sekolah-sekolah di beberapa wilayah di Indonesia untuk mencetak buku braille, sehingga distribusinya lebih dekat. Misalkan di Samarinda mencetak, nanti didistribusikan di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Itu lebih mobilitasnya masih lebih terjangkau daripada kita bandingkan nyetak di Jakarta, kirim ke Papua dan sebagainya. Jadi ada nyetak di Papua, nyetak di Kalimantan dan seterusnya. Ini untuk didistribusikan ke sekitarnya. Kemudian juga bagi teman-teman ABK yang masih memiliki tidak ada keterbatasan dari sisi visionnya atau penglihatannya, kita kembangkan juga video-video pembelajaran dengan melibatkan seluruh guru di ABK, guru-guru di pendidikan khusus di seluruh Indonesia untuk mengembangkan materi pembelajaran. Jadi ada dua hal di sini yang ingin dicapai, adalah bagaimana guru-guru itu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran, juga untuk peningkatan layanan pembelajaran kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi pandemi itu di samping ini sebagai tragedi, juga ada hikmah yang bisa diambil. Jadi, saya yakin kalau tidak terjadi pandemi ini, lompatan penguasaan teknologi juga tidak seperti sekarang. Nah, kemudian yang tidak bisa melalui daring, tidak bisa melalui video, maka ada kunjungan ke rumah. Dan kunjungan ke rumah ini inisiatif lebih cepat dari teman-teman para pendidik di pendidikan khusus. Itu lebih awal, karena memang anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki ciri khas yang berbeda, melalui perlakuan yang sangat spesial. Oleh karena itu ada kunjungan ke rumah, tapi kunjungan ke rumah pun dengan protokol kesehatan. Dan yang kita dampingi adalah, yang kita berikan pendampingan adalah para pengasuh, orang tua. Tidak langsung, kalau ke anak kan hanya mungkin 1 jam 2 jam, tapi kan hari-hari berikutnya dia tetap belajar bersama orang tuanya. Oleh karena itu bagaimana kita memberikan dukungan, memberikan advokasi kepada orang tua, kepada pendamping, kepada pengasuh, agar hari-hari berikutnya mereka tetap belajar. Nah, ini dukungan-dukungan pembelajaran yang kita berikan pada saat pandemi. Kemudian tadi juga disampaikan, apa sih artinya merdeka belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Justru kalau kita memahami konsep dari Mas Menteri, bahwa merdeka belajar itu adalah di mana
satuan pendidikan atau unit pendidikan di mana guru mandiri dan kreatif. Ini justru sebetulnya sudah terjadi di sekolah-sekolah khusus, sekolah-sekolah luar biasa. Anak-anak di SLB, anak-anak BK yang belajar di sekolah umum pun pada saat dia mendaftar, pada saat dia masuk, pasti sudah dilakukan namanya asesmen. Baik asesmen potensinya dan diberikan layanan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Inilah sebetulnya esensi Merdeka Belajar itu. Bukan diseragamkan seluruh Indonesia, tetapi diberikan peluang untuk berimprovisasi, untuk berinovasi sesuai dengan kondisi setempat. Sebab teman-teman di pendidikan khusus itu lebih cepat beradaptasinya, karena apa? Sudah terbiasa berinovasi, sudah biasa berimprovisasi karena yang dilayani berbeda-beda kebutuhan. Justru pandemi ini agak stuck kan di sekolah-sekolah yang 7 sampai jam 1 dari Senin sampai Sabtu kan. Nah, tapi anak-anak di pendidikan itu udah punya pelajaran masing-masing. Tiap anak mungkin berbeda terima. Inilah yang dimaksudkan Merdeka Belajar, atau kalau dalam bahasa kerennya itu teaching in the right level. Jadi anak-anak dibelajarkan sesuai dengan kemampuan. Guru-guru juga begitu. Guru-guru diberikan keleluasaan untuk berinovasi. Nah, kenapa sekarang Mas Menteri getol untuk melakukan Merdeka Belajar itu? Justru ini untuk meningkatkan pola berpikir kritis dan kreativitas dari seluruh anak-anak di Indonesia, atau sebetulnya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang ingin mewujudkan profil pembelajaran Pancasila, di mana profil pembelajaran Pancasila itu adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, berpikir kritis, gotong royong, dan memiliki jiwa kebinekaan global. Itulah yang diharapkan. Nah, hal seperti ini bagi anak-anak ABK sebetulnya bukan lagi sesuatu yang baru, karena pembelajaran teaching in the right level itu sudah dilakukan di pendidikan khusus. Oleh karena itu, dengan Merdeka Belajar ini memberikan semacam amunisi, semacam kepercayaan diri bagi guru-guru, para pendidik di pendidikan khusus atau guru pendamping khusus untuk berimprovisasi lebih baik lagi, bahwa ini kita tidak lagi ada kekhawatiran nanti tidak sesuai dengan kurikulum, nanti tidak sesuai dengan istilahnya juknis dan sebagainya. Inilah yang arti Merdeka Belajar bagi anak-anak ABK dan juga guru-guru di pendidikan khusus. Lalu apa sih yang harus kita siapkan nanti di pada saat kenormalan baru? Saat ini kan baru mulai diberikan lampu hijau atau diberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka baik bagi anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Salah satu yang harus kita atur pada saat kesiapan pembelajaran tatap muka ini adalah bagaimana kita mengontrol anak-anak atau mengkondisikan anak-anak ini untuk tidak saling berkumpul atau bergerombol. Oleh karena itu, pola pembukaan sekolah luar biasa kita atur betul. Jadi dari jumlahnya yang
selama ini misalkan 8 orang ya hanya kita berikan 50%. Waktu belajarnya juga. Kemudian ruangan belajarnya itu harus dengan jarak minimal 1,5 meter. Dan diberikan secara bergilir. Artinya begini, anak-anak yang masuk pada hari ini mungkin besok sudah masuk digantikan oleh anak-anak kelompok yang lain. Tetapi yang tidak masuk juga tetap diberikan layanan. Jadi bukan berarti yang diberikan layanan hanya yang masuk saja. Jadi semakin banyak tingkat keterbatasannya atau hambatannya, maka justru ini kita harus semakin berhati-hati. Maka nanti di kenormalan baru itu hanya 2-3 murid yang bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan yang berat ya. Artinya hambatannya berat itu hanya sedikit. Tapi bagi yang tidak ada hambatan ya biasa ya, mungkin hanya hambatan mobilitas itu akan kita atur lebih leluasa. PTM atau pembelajaran tatap muka di kenormalan baru ini kita tetap harus waspada. Tidak boleh lagi ada kantin, tidak ada olahraga gitu. Hanya waktu sedikit, jadi ada mungkin hanya kemudian pulang harus segera langsung ke rumah, tidak boleh menggunakan angkutan umum dan sebagainya. Tapi sebagai gambaran saya akan tampilkan videonya ya, barangkali mungkin teman-teman sudah banyak yang menonton ini bagaimana ABK di kenormalan baru. Sekolah Kiki, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, harus diikuti ya Bunda, agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak berkebutuhan khusus sehat ya. Jika ia sendiri takut ke sekolah, jangan dipaksa. Baju yang dipakai ke sekolah harus dalam kondisi bersih. Anak sudah harus sarapan dan berbekal makanan sehat. Jangan lupa maskernya ya, bawakan juga tempat masker kotor. Supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Para pengantar langsung ke sekolah ya, jangan mampir-mampir. Jika perlu, dampingi anak berkebutuhan khusus masuk gerbang sekolah. Jaga jarak anak. Titip Kiki ya, cuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas. Di dalam kelas hanya boleh 5 anak saja. Saat berada di fasilitas sekolah, akan diatur agar interaksi antar warga sekolah kebutuhan khusus minimal. Pastikan siswa berkebutuhan khusus dijemput walinya, langsung pulang dan hindari kerumunan. Mari berkesan baru. Nah, ini yang terakhir, bagaimana kita semua harus bersikap, kita semua harus memberikan perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi bagi para pendidik ini yang mungkin perlu kita sama-sama ya. Jadi bagi anak-anak ABK memberikan layanan yang sama saja, yang sama itu belum cukup. Artinya sama dengan yang lain itu belum cukup. Karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita berikan agar mereka
tidak lagi memiliki hambatan. Nah, harusnya seperti ini. Nah, inilah namanya keadilan. Bagi mereka yang membutuhkan dukungan lebih banyak, harus kita berikan. Sehingga mereka memiliki akses yang sama. Jadi, equality aja belum cukup. Yang justru yang perlu adalah equity. Jadi, kalau memang tidak perlu ada berikan fasilitas, ya sudah, biarkan mereka berkembang sendiri. Tapi yang memberikan 3 kali lipat dari yang lain ya harus diberikan sehingga mereka memiliki akses yang sama dengan yang lain. Inilah yang seringkali menjadi problem di kita. Problem di kita semua ini adalah seperti ini. Justru mereka yang sudah di perkotaan, anak-anaknya orang kaya, pintar, diberikan fasilitas yang luar biasa. Tapi anak-anak yang dengan hambatan dibiarkan bahkan kalau perlu ini saja belum, kenapa yang itu. Ini seringkali yang menyakitkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu bukan untuk dikasihani, tapi untuk diperhatikan, kemudian dibantu dan diapresiasi. Kalau itu kita lakukan, maka mereka akan memiliki peluang yang sama untuk berkembang seperti anak-anak yang lain. Saya kira itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pemantik untuk diskusi kita pada sore hari. Baik, terima kasih Bapak Dr. Samto atas pemaparannya yang luar biasa, yang sudah sangat gamblang ya, tentang kita bagaimana pemerintah sudah mempersiapkan dengan detail persiapan untuk anak-anak ABK selama pandemi ini. Perkenankan saya untuk merangkum beberapa hal yang Bapak tadi sampaikan. Pertama, bahwa seluruh anak laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam pendidikan, terutama ABK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin ABK mendapatkan persamaan hak dalam pendidikan. Kemudian, layanan pendidikan ABK selama pandemi mencakup mengutamakan keselamatan, pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan, belajar dari rumah, penekanan pada kecakapan hidup, tidak mengutamakan ketuntasan kurikulum dan PJJ dengan daring maupun luring. Dukungan pembelajaran ABK selama pandemi mencakup juga cetak buku braille, video pembelajaran, kunjungan rumah dan pendampingan orang tua, serta yang penuh dengan improvisasi dan inovasi yang sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristik siswa atau teaching in the right level. Yang terakhir tadi saya jadi teringat Pak Dr. Samto, mohon izin untuk saya jadi teringat kata-kata Albert Einstein, semua orang adalah jenius, tapi jika Anda menilai ekor ikan dari kemampuan itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Setiap anak itu unik, termasuk ABK.